Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam tradisi Jawa, usia lanjut itu memiliki adat yang unik. Adat itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama rasa syukur, yang kedua penghormatan, yang ketiga untuk diri dia sendiri, kekuatan batin. Tradisi itu Anda mungkin pernah kenal ya, berobosan atau yang lainnya ya. Ketika meninggal, usia lanjut itu sebelum jenazah dikuburkan itu anak cucunya akan berdiri di bawah, melewati jenazah itu dari bawah. Artinya menjunjung nilai luhur. Tradisi apa saja sebenarnya yang dilakukan usia lanjut untuk kehidupan di tanah Jawa itu? Yang pertama, tradisi Angon Putu. Angon Putu dalam bahasa Indonesia artinya menggembala cucu. Jadi pada suatu waktu biasanya bertepatan dengan hari ulang tahun sang nenek atau kakek itu, atau pas hari apa yang paling bagus, semua cucu bahkan cicit ya, bahkan yang lainnya keluarga dari anak pinak itu dikumpulkan kemudian diajak ke pasar. Nah, di pasar ini mereka akan makan bareng di warung atau restoran. Biasanya dulu itu dia gulai atau soto atau di restoran sederhana begitu, atau masuk ke pasar untuk mengambil pakaian, nanti sang nenek atau kakek yang bayar. Ada pola lain, sebelum berangkat ke pasar, setiap cucu akan diberi uang. Ya, mungkin per orang 100 ribuan, silakan bareng-bareng ke pasar, 100 ribu itu dibelanjakan untuk apa. Nah, kalau yang di perkotaan sekarang ini tentu akan diajak ke mall itu, makan bareng di sana atau beli baju, nanti nenek atau kakek yang membayar atau diberi uang satu persatu, silakan milih sendiri pakaian itu. Tradisi momong cucu itu punya simbol rasa syukur, diberi umur panjang, rasa syukur memiliki keturunan yang beranak pinak, rasa syukur sudah diberi bahtera, kesehatan, bahagia sampai usia segitu. Itu adalah wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan ke dalam bentuk Angon Putu. Nah, kadang memang ada yang tidak Angon Putu, ini tertentu saja. Tetapi kebanyakan memang ada tradisi Angon Cucu, meskipun itu tidak dinamakan Angon Cucu atau makan bareng dalam rangka ulang tahun si nenek atau kakek. Tapi hakikatnya itu adalah Angon Putu atau menggembala cucu. Lucu ya? Nah, itulah tradisi Jawa yang pertama dengan kekuatan rasa syukur. Yang kedua adalah tradisi sungkeman. Nah, sungkeman ini tradisi salaman, meminta maaf, meminta doa supaya didoakan kepada usia lanjut itu. Biasanya sungkeman ini dilakukan saat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, balik, sungkeman. Si anak atau cucu bareng-bareng secara berurutan, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minal wa minkum, dan mohon maaf serta mohon didoakan supaya sehat dan bahagia. Biasanya sang nenek, sang kakek itu akan mengucapkan, mendoakan supaya anak cucunya bisa sehat, rezekinya banyak, tidak ada halangan, dan selalu bahagia. Dengan bahasa Jawa, bahasa mungkin Jawa di Dieng, Jawa di Surabaya, Jawa pokok ada ucapan itu. Itu tradisi kedua, yaitu tradisi
sungkeman. Sungkeman itu tidak sekadar salaman, tetapi salaman yang ada timbal balik. Si anak akan mengucapkan permohonan maaf dan mohon didoakan, sedangkan sang nenek atau kakek yang usia lanjut ini menerima maaf itu dan memaafkan serta memberikan doa supaya seger kewarasan. Artinya segar bugar dan waras selamanya. Nah, itu tradisi untuk penghormatan. Jadi yang pertama tadi rasa syukur, yang kedua penghormatan. Jadi tradisi sungkeman. Nah, yang ketiga ini tradisi suluk. Tradisi suluk itu tradisi bagaimana orang tua itu merenung, tafakur, atau khalwat sendiri di kamar atau setelah sholat untuk menguatkan batinnya, untuk menguatkan jiwanya, untuk menguatkan pikirannya, biasanya dengan zikir, dengan doa atau mantra tertentu untuk menguatkan batin. Tradisi suluk ini tradisi mengosongkan diri, mengosongkan pikiran, mengosongkan batin, mengosongkan jiwa, lalu berdialog siapa sebenarnya saya, siapa sebenarnya aku, dan saya sekarang ada di mana, sebenarnya untuk apa, dan saya mau kemana. Jadi suluk itu adalah refleksi diri secara intensif, secara khusyuk, secara fokus untuk membangun kekuatan batinnya. Dan itu namanya kekuatan batin. Jadi ada trilogi, rasa syukur, penghormatan, dan menguatkan diri batin. Jadi suluk itu menguatkan batin. Kemudian ada tradisi muser-museri. Muser-museri itu adalah tradisi biasanya kalau nenek atau kakeknya di atas 80 tahun, sang anak akan membuat tumpeng, membuat makanan khas untuk didoakan bareng karena bersyukur punya leluhur yang bisa mencapai usia 80 tahun. Itu muser-museri namanya, yang keempat. Muser-muser itu tumpengan, makan bersama, lalu disiapkan makanan begitu, lalu berdoa bareng. Nah, harinya nanti dipilih, ya bisa sesuai dengan hari kelahiran sang nenek atau kakek, bisa pada momen tertentu, muser-museri. Muser-museri itu artinya sang anak yang cucu yang muda-muda ini merasa bersyukur punya nenek dan kakek sampai panjang umur 80 tahun dengan persembahan makan itu tadi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ada tradisi makan sirih. Tapi sekarang sudah jarang ya, tradisi makan sirih, padahal dia nggak pernah makan sirih, tapi pada momen tertentu, biasanya waktu hari Maulud, atau hari apa begitu, dia makan sirih, ya, hanya untuk melihat diri sendiri masih bisa, masih kuat untuk melakukan sesuatu. Tradisi makan sirih ini juga sebagai rasa syukur, terima kasih pada leluhurnya, terima kasih pada Allah yang telah memberikan tradisi itu. Itu makan sirih. Yang kelima. Yang keenam adalah tradisi berobosan. Tradisi berobosan itu adalah tradisi yang dijalankan ketika sang nenek atau kakek meninggal dunia, kemudian setelah dimandikan sudah siap, diangkat kerandanya sambil berdiri, lalu anak-anak berobos lewat bawah begitu. Semua berobos itu, anak, cucu, ponakan, saudara itu berobos di bawahnya sebagai simbol ucapan terima kasih dan akan menjunjung tinggi tradisi nilai keluhuran dari keluarga itu. Nah, tentu ada tradisi-tradisi lain ya yang dilakukan oleh usia lanjut orang Jawa, dan tradisi-tradisi itu sangat banyak, kemudian lain daerah lain. Tetapi itu adalah etika perilaku
kejawaan. Itu adalah etika pemeliharaan komunitas lingkungan. Itu adalah etika budi luhur, ya. Jadi bukan mistik, bukan bid'ah, tetapi itu tradisi yang dia jalankan karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Demikian, salam Kayan Lumintang. Audio Jungle. Audio Jungle.